Janji Bapak? Oke, Iya, iya. rame ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, malah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan kesempatan kepada kita semuanya sehingga pada sore hari ini kita bersama-sama dapat bergabung di ruang virtual ini untuk sama mengikuti acara sosialisasi sistem informasi akademik yang baru pengganti si pinter yaitu Sezuling Win Sezu Prokoto. Ada semuanya, alhamdulillah pada sore hari ini sudah hadir di tengah kita Bapak Wakil Rektor 1 dan juga Bapak Slamet Siswanto selaku narasumber kita pada sore hari ini. Perlu kami laporkan kepada Bapak Wakil Rektor 1 untuk session ini, sesi yang pertama itu adalah dari mahasiswa, dan untuk mahasiswa ada dua sesi. Yang pertama hari ini, hari Kamis, dan juga kita akan selenggarakan juga di hari kedua untuk besok hari Jumat. Dan kegiatan ini juga di live streamingkan melalui akun YouTube official UIN Sesu Purwokerto. Untuk adik semuanya kami harapkan nanti dapat mengikuti dengan baik karena ini adalah penting untuk keberlanjutan dari atau kemudahan dalam nanti mengikuti perkuliahan di Universitas Purwokerto. Karena SIAKAD atau sistem informasi akademik yang ada di kampus merupakan urat nadi dalam perkuliahan kita di Universitas Purwokerto. Untuk memudahkan nanti akan kita ikuti bersama sosialisasi ini. Untuk selanjutnya kami mohon untuk membuka acara dan juga memberikan arahan Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Profesor Dr. Haji Suwito MAG untuk dapat memberikan arahannya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Narasumber yang saya hormati, Mas Slamet, Mas Fadlan, TIPD yang saya hormati, teman-teman mahasiswa yang pada kesempatan ini ikut Zoom yang saya cintai. Alhamdulillah, syukurillah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Sebentar ya, ini kayaknya baterainya mau habis, tak cas dulu. Nanti mau mati. Ya, nanti mau mati nih laptopnya. Sebentar. Merah ternyata. Ternyata merah baterainya. Nggak lihat. Ya, mohon maaf. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita bisa mengikuti kegiatan penting berupa sosialisasi terkait dengan rencana migrasi dari Sipinter menuju ke Saizuling yang insya Allah akan kita laksanakan. Dengar nggak? Ini suara saya terdengar nggak? Dengar, Bob. Iya. Ya nanti dipantau Mas Fadlan kalau suara saya tahu-tahu hilang. Mana ini Halo, mukanya sih? halo. Iya, Bapak. Pak, suara saya terdengar kah? Jadi, terdengar Bapak? Oke, oke. Ya, ini kita mengikuti kegiatan Barusan yang penting belum mulai malah. karena kegiatan kita hari ini kegiatan sosialisasi terkait dengan rencana migrasi kita dari eh, Spinter menuju ke Saizuling ya. Ini
menurut saya sangat penting untuk diikuti karena nantinya kita harus adaptasi dengan sistem baru. Kenapa kita hari ini eh, diharapkan mengikuti kegiatan ini? Karena nantinya Anda akan eh, ya tadi itu migrasi. Kenapa migrasi? Karena kita sekarang membangun sendiri sistem akademik kita. Kalau yang kemarin si Pinter itu sewa, ya. Karena kita kemarin sewa, berarti kalau sewa itu berarti data-data kita itu dipegang oleh di tangan orang gitulah ya. Jadi tidak di rumah kita sendiri. Sehingga kita berusaha membangun rumah sendiri yang dipandegani oleh TIPD Winseju Purwokerto. Nah, oleh karena itu, karena kita ingin bangun rumah sendiri, yang kemarin sebetulnya gimana Pak? Ya sebetulnya rumah yang kemarin bagus, tapi rumah itu adalah kontrak ya, tidak rumah kita sendiri. Sehingga kemudian kita tergantung pada orang ya, tergantung kepada pemilik rumah itu, gampangnya seperti itu. Sehingga kita eh, upayakan ya untuk bisa membangun rumah sendiri sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan, sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai dengan yang kita inginkan, harapannya nanti akan lebih simpel, lebih mudah, dan kemudian menjadi lebih apa namanya, lebih ramah terhadap pengguna. Itu harapannya seperti itu. Sehingga kemudian kita bangun namanya Saizuling nanti akan menggantikan si Pinter dalam penggunaan sebagai sistem akademik kita semua. Nah, oleh karena itu, saya berharap kepada kalian semua, yang pertama nanti ikuti kegiatan ini, dan yang kedua, saya berharap nanti bisa membackup data-data kalian, terutama nilai, ya, yang harus di backup per mahasiswa nanti supaya kemudian nanti ketika ada pindahan ke rumah baru, kalau kemudian ada hal-hal yang tercecer, itu kemudian nanti bisa diantisipasi sebelumnya. Saya berharap yang ini nanti perpindahannya tidak ya apa namanya, perpindahan kita aman gitu, perpindahan kita itu tidak menyisakan hal yang terlalu berat gitu, sehingga kemudian ini menjadi sarana kita untuk melakukan transaksi akademik eh, secara menyeluruh dan nanti menjadi lebih mudah begitu ya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua. Ini baru 41 yang ikut. Berarti sebetulnya ini belum banyak Pak Fadlan. Karena mahasiswa kita itu 15.000. Nah, kalau sekarang baru 42 itu belum ada sekelas sebetulnya ya. Tolong bisa dimasifkan sehingga kemudian bisa diikuti oleh semua orang, terutama mahasiswa dan nanti juga dosen gitu ya. Sehingga kemudian migrasi kita perpindahan dari Pintar ke Saizuling ini tidak menyisakan banyak trouble yang kemudian itu bisa mengganggu kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Slamet sebagai narasumber maupun sebagai developer kaitannya dengan Saizuling ini, dengan teman-teman TIPD yang sudah berusaha keras untuk pindahan rumah dan pembuatan rumah baru ya, sehingga kemudian ini menjadi ujung tombak yang nanti akan kita gunakan untuk transaksi akademik maupun untuk berkegiatan akademik kita di kampus UIN Purwokerto. Saya kira gitu, mari kita buka kegiatan kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Rektor 1
perlu kami sampaikan juga kepada Bapak bahwa ini apa namanya, kita sudah membagikan flyer juga melalui admin dari fakultas. Mudah-mudahan ini, karena memang untuk saat hari ini belum belum banyak peserta, mungkin untuk di season yang kedua nanti kita lebih intensifkan lagi. Nanti kita reminder lagi untuk teman-teman admin fakultas supaya bisa lebih masif kepada adik-adik mahasiswa seperti itu. Atau mungkin kalau memungkinkan atau mungkin perlu dirasa untuk diulang lagi, kita akan agendakan lagi untuk sosialisasinya Bapak, seperti itu. Kita agendakan lagi kalau misalkan memang dirasa ini masih kurang seperti itu, karena ini pesertanya masih sedikit seperti itu. Jadi, terima kasih Bapak Wakil Rektor 1 yang sudah memberikan arahannya. Ini menjadi catatan yang penting buat kita terkait dengan sosialisasi ini, dan juga terkait dengan perpindahan rumah yang harus bisa senyaman mungkin, tidak ada hal yang apa namanya tertinggal, boyongannya tidak ada yang tertinggal, dan dipastikan semuanya bisa menempati rumah yang baru dengan hati yang nyaman dan lega, seperti itu. Harapannya seperti itu. Untuk selanjutnya kami mohonkan kepada Pak Slamet, Mas Slamet, untuk bisa menyampaikan materinya terkait dengan penggunaan scheduling. Tempat dan waktu kami persilakan kepada Mas Slamet. Monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wito, Pak WR1 yang terhormat, Mas Fadlan, dan tim yang kami hormati, tim TIPD Winsaizu, adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan ya, para mahasiswa, saya pengembang dari Saizuling yang dimintai tolong dipercaya oleh Winsaizu untuk membantu pengembangan layanan sistem informasi di UIN. Tadi sudah disampaikan dengan jelas oleh Pak WR1 kenapa harus mengembangkan sistem sendiri. Tentunya ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan effort, dan terutama juga kesadaran bersama kita kenapa harus pindah. Salah satu tujuannya adalah bagaimana peningkatan layanan di Winsaizu, kemudian untuk memudahkan pengelolaan data, karena yang sebelumnya itu dikatakan tadi sebelumnya sewa, di mana semua datanya ada di pengelola, sehingga ketika kita akan mengolah data atau kebutuhan-kebutuhan lain yang terkait dengan data ini memang berbeda ketika data itu kita sendiri yang pegang. Nah, ini perlu disadari oleh mahasiswa, sehingga dengan cara pengembangan secara mandiri ini diharapkan nanti pengembangan layanan sistem informasi itu lebih fleksibel, lebih mudah, dan lebih progresif ya di Winsaizu. Tentunya ini rencana yang cukup panjang ya, untuk jangka waktu yang cukup panjang, karena pengembangan sistem itu bisa dikatakan kapan berakhirnya tentunya tidak akan pernah berakhir, karena kebutuhan akan selalu berubah, aturan selalu berubah, sehingga sistem harus disesuaikan dengan perubahan tersebut. Oke, untuk berikutnya, untuk Saizuling ini konsepnya adalah kita mengadopsi super apps seperti misalnya Tokopedia, Shopee, kayak gitu ya, di mana harapannya di situ semua ada, apa yang kita butuhkan itu nanti ada. Walaupun itu tentunya tadi secara bertahap sesuai dengan
kebutuhan, sesuai dengan tingkat urgensi dari pengembangan sistem. Namun yang menjadi fokus utama adalah sistem akademik. Di dalamnya ada sistem registrasi, ada PMP, ada KRS, penilaian, ada LMS, ada evaluasi pembelajaran, ada cetak-cetak dokumen akademik, dan tentunya layanan-layanan itu nanti diupayakan adalah full sistem, full online, sehingga memudahkan mahasiswa ketika harus mengurus dokumen-dokumen akademik atau yang terkait dengan sistem akademik itu bisa terlayani 24 kali 7. Artinya ketika itu sudah online, kapanpun bisa diakses tanpa harus datang langsung ke kampus, harus berhadapan langsung dengan petugas, harapannya seperti itu. Namun, tetap ada layanan-layanan yang memang harus tetap dipertahankan secara offline. Tentunya nanti hal itu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Oke, untuk berikutnya, untuk mengakses Saizulink, setiap mahasiswa untuk saat ini memang kita berikan eh, password default, ya, atau password standar. Mohon izin, saya share screen agar lebih mudah dalam penjelasan. Izin share screen. Oke, sudah bisa terlihat ya. Jadi pertama, mahasiswa nanti, oke, akses saizu-daslink.winsaizu.ac.id. Ini coba saya logout dulu. Kira-kira halaman utamanya adalah seperti ini. Untuk mahasiswa, silakan login menggunakan Google atau menggunakan NIM, nomor induk mahasiswa, dengan passwordnya tanggal lahir secara standar dengan format tahun 4 digit, bulan 2 digit, dan tanggal 2 digit. Oke, ini coba saya berikan contoh. Oke, saya masukkan coba NIM 224110101001. Nah, di sini karena masih menggunakan password standar, maka admin itu masih bisa mengetahui karena standarnya adalah tanggal lahir. Kemudian silakan klik login. Setelah login, upayakan langkah pertama adalah merubah password. Untuk saat ini kami masih belum memaksa untuk perubahan password, tetapi nanti akan kita berikan update password secara berkala. Entah itu 3 bulan sekali, entah itu 1 semester sekali, yang mewajibkan mahasiswa merubah password dari Saizuli. Namun kalau menggunakan Google, email Google, silakan gunakan email Google yang sudah terdaftar di Saizuli, entah itu menggunakan nim@winsaizu.ac.id atau yang lain, atau email Gmail biasa yang memang sudah didaftarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang loginnya itu memang menggunakan nomor induk mahasiswa, lakukan upaya pengamanan password. Yang pertama adalah dengan melakukan perubahan. Di sini ada menu akun, ya. Kemudian di profil. Nah, di dalam profil ini mahasiswa bisa melakukan perubahan password. Masukkan password awal tadi, tanggal lahir, kemudian masukkan password barunya apa, dan konfirmasi password barunya apa. Kemudian silakan klik save password. Ini akan melakukan perubahan password dari mahasiswa tersebut. Nah, bagaimana jika mahasiswa login menggunakan
Gmail atau email dari Winsaizu, namun mahasiswa tersebut pernah menempuh misalnya studi S1, S2, atau S3, atau bahkan yang pegawai yang pernah kuliah di Winsaizu. Maka nanti ketika login itu ada pilihan mau login sebagai siapa. Apakah sebagai mahasiswa dengan NIM tertentu atau sebagai pegawai. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ini coba kita contohkan jika mahasiswa menggunakan Gmail, namun email tersebut sudah digunakan di beberapa akun di Saizu. Maka nanti tinggal memilih. Ya, tinggal memilih akun ini apakah sebagai dosen, sebagai mahasiswa dengan NIM sekian. Nah, ini tinggal pilih mahasiswa. Misalkan ini saya pilih sebagai mahasiswa. Oke, nah login berhasil. Alhamdulillah. Oke, berikutnya ketika sudah berhasil login, kira-kira menunya sementara masih menu-menu standar sistem akademik. Namun nantinya tentunya akan semakin berkembang sesuai dengan layanan yang diberikan di Winsaizu. Yang pertama adalah ada beberapa aplikasi yang diintegrasikan dengan Saizulink, ada Lavada, Sipinter. Sementara Sipinter masih ada di sini, nanti pada waktunya akan di hidden atau dihapus dari dashboard Saizulink. Kemudian ada Proceeding, Publisher, Psikotes, Cyberma, Cyberprima, kemudian ada yang lainnya. Oke, berikutnya yang nanti akan banyak diakses mahasiswa adalah aplikasi sistem akademik atau Siska. Selain aplikasi ini, mahasiswa juga bisa melihat KRS, melihat ASS, akademik record, dan transkrip. Nah, untuk KRS nanti, ketika memang datanya belum ada, ini sementara mahasiswa diizinkan untuk ngeklik sinkron KRS ke si Pinter. Mohon maaf untuk tombol ini belum kita aktifkan. Insya Allah nanti malam atau setelah acara ini kita aktifasi untuk eh, perintah sinkron KRS. Jadi mahasiswa bisa mensinkronkan sendiri KRS-nya ke si Pinter jika memang terdapat perbedaan antara data di Saizulink dengan eh, data di si Pinter. Kemudian selain KRS, nanti mahasiswa juga bisa cetak KHS, akademik record, dan transkrip nilai. Semua dokumen ini nanti ditampilkan dalam bentuk PDF. Kemudian berikutnya beberapa fitur ada scan QR, ada melihat jadwal kuliah, ya. Kemudian ada ID card. ID card ini adalah nanti untuk kartu mahasiswa. Ini masih dalam penyesuaian karena beberapa waktu lalu kami baru menerima desainnya yang fix. Ini nanti bisa dicetak digitalnya di sini, bisa dilihat. Nah, kemudian berikutnya adalah ke aplikasi Siska. Di Siska ini kita bisa melihat riwayat registrasinya, kemudian profilnya, di mana nanti di riwayat registrasi ada fitur untuk melihat data diri, ya, dan melakukan update. Jadi mahasiswa nanti bisa update datanya. Ada beberapa data yang sementara ini masih kita buka, tapi pada saatnya nanti akan kita kunci. Sebagai contoh, nomor KTP ini sementara masih bisa diedit, kemudian tanggal lahir masih bisa diedit, tapi nanti akan dikunci pada waktunya. Kemudian
provinsi, kota, atau kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai dengan alamat lengkapnya nanti silakan diisi di sini. Data pendidikan juga demikian, bisa diisi dari pendidikan jenjang SD, SMP, SMK, sampai dengan profesi jika memang sudah ada data pendidikannya, silakan masukkan di sini. Data keluarga juga demikian, mahasiswa bisa menambahkan data untuk hubungan ayah, ibu, dan wali, kondisi hidup atau wafat, silakan masukkan di sini semua. Nah, kemudian selain itu, mahasiswa juga bisa melihat rekod log pembayaran registrasinya, mulai dari semester 1 sampai dengan terakhir. Berikutnya, mahasiswa untuk pengajuan cuti nanti melalui fitur pengajuan cuti, mahasiswa cukup masukkan untuk periodenya sesuai dengan periode yang diaktifkan oleh Win Saizu, ya. Kemudian alasan cutinya kenapa, data dukungnya silakan dilengkapi. Nah, nanti tinggal dimasukkan di sini. Nah, berikutnya, mahasiswa apakah diizinkan cuti atau tidak? Ini tentunya sudah didukung oleh sistem. Jika memang mahasiswa pernah mengajukan cuti atau dengan status tidak aktif itu lebih dari 1 kali, memang ini kita kunci untuk pengajuannya. Kemudian berikutnya untuk menu perkuliahan ada pengajuan KRS. Pengajuan KRS ini konsepnya sama dengan yang Sevima. Kemudian untuk evaluasi ini untuk EDOM-nya. Kemudian EDOM ini tentunya nanti kita permudah hanya dengan memberikan bintang, seperti kalau kita naik Grab, kita belanja, itu kan ada bintang 1 sampai dengan bintang 5. Kemudian laporan akademik sama dengan yang di dashboard Saizuling, ada KRS, KHS, academic record, dan transkrip nilai. Nantinya sampai ke pendaftaran wisuda, sampai ke tracer, ini semua akan diintegrasikan di dalam aplikasi Saizuling. Kira-kira untuk fitur mahasiswa cukup simpel ya sementara, namun nanti pengembangannya tentunya akan semakin lengkap. Salah satunya adalah fitur-fitur untuk layanan-layanan tata persuratan, kemudian layanan yang sifatnya bisa dilayani secara sistem, by sistem, secara online, nanti akan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira itu dulu dari saya, Mas Fadlan. Nanti silakan mahasiswa bisa mencoba untuk login, kemudian silakan sampaikan jika memang ada masukan-masukan atau mungkin ada bug yang harus kami perbaiki, atau mungkin ada kebutuhan yang belum tercover selama ini by system, boleh diberikan di dalam form masukan. Nanti insya Allah kami akan pelajari terlebih dahulu dengan timnya TIPD, kemudian kita sesuaikan dengan aturannya apakah bisa disistemkan atau tidak. Jika memang itu bisa disistemkan, nanti segera kita kembangkan fitur yang diinginkan oleh mahasiswa. Sementara itu dulu dari saya, Mas Fadlan dan Pak WR1. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Slamet yang sudah menyampaikan pemaparan, menyampaikan materi terkait dengan Saizuling. Kami harapkan
adik-adik semuanya dari mahasiswa dapat memahami dan nanti langsung bisa mencoba ya. Masing-masing mahasiswa sudah punya akun di Zezuling. Silakan mencoba melalui NIM dan juga tanggal lahir dengan mode tahun ya 4 digit, terus bulan 2 digit, dan tanggal juga 2 digit. Misalkan lahir tahun 2005 ya, 1 Januari 2005, maka 2005 0101 seperti itu. Itu semuanya dari semuanya. Untuk selanjutnya ini yang hadir lewat Zoom meeting ini, silakan barangkali ada yang ditanyakan biar atau memperjelas terkait menu-menu tertentu, kami persilakan. Permisi Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, ini untuk pertanyaannya adalah ini Saizuling itu berarti dipakai mulai itu semester besok gitu Pak. Dan untuk yang pengisian KRS semester besok berarti juga mulainya dah Saizuling atau masih diisi pinter Pak? Itu saja Pak. Ya, terima kasih. Untuk penggunaan Saizuling akan mulai berlaku 1 Januari 2026. Untuk penggunaan KRS, untuk pengisian KRS di semester genap nanti sudah menggunakan Saizuling, dan nanti juga untuk pembayaran UKT-nya, tagihannya untuk VA-nya itu bisa dilihat di Saizuling juga. Jadi per 1 Januari adik-adik semuanya sudah beralih dari Si Pintar ke Saizuling. Maka dari itu ini sudah tanggal 18 ya, dari semuanya silakan untuk bisa dipahami dengan betul, bisa mencoba dan juga bisa berkenalan ya. Paling tidak berkenalan dulu dengan Saizuling biar nanti pada saatnya bisa lebih familiar, sudah kenalan ya, sudah kenal dekat. Nanti semoga menjadi teman dekat yang baik seperti itu. Ya, begitu Mas. Mulai 1 Januari 2026. Selanjutnya yang lain? Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain ada di sana? Oh ya, ada di semuanya. Nah, nanti ini setelah mengikuti sosialisasi ini, kami harapkan ada di semuanya dapat mengisi apa namanya feedback terkait dengan aplikasi. Kami akan kirimkan tautan atau Google Form di kolom komentar. Silakan adik semuanya untuk mengisi ini. Setelah adik semuanya mencoba Saizuling, silakan adik semuanya untuk bisa mengisi feedback di Google Form yang kami bagikan. Masukan dari adik semuanya sangat kami tunggu. Ya, ini ada pertanyaan di kolom komentar bahwa Saizuling ini berlaku untuk semua mahasiswa yang aktif. Jadi selagi belum lulus maka ini akan tetap menggunakan Saizuling. Nah, ini ada lagi Farah Muharramah belum bisa login gitu ya. Mungkin bisa dibantu bisa berkenan untuk ini NIM sama tanggal lahirnya atau Japri gitu. Saya dikirim nomor HP saya nggak apa-apa ya, nanti silakan Japri nggak apa-apa kalau barangkali atau masukkan ke feedback dulu aja Mas, nanti feedback dulu aja, ya. Nggak apa-apa. Ini sudah kita siapkan untuk masukan memudahkan ya. Oke. Nanti kita kasih lupa password gitu ya, karena kenapa kita bikin pakai tanggal lahir, salah satunya adalah kita juga memastikan tanggal lahirnya benar, karena data ini kan nanti juga digunakan untuk laporan PDDK-nya mahasiswa. Artinya
dengan sistem ini kita juga akan gunakan untuk validasi data-data mahasiswa yang nanti akan menjadi data nasional. Itu adik-adik bisa masukkan dulu aja ke feedback siapa yang nggak bisa login sehingga nanti kita bisa memberi ini eh, apa namanya eh, kemudahan layanan, misalnya lupa passwordnya segera kita aktifkan, bagaimana eh, memudahkan mahasiswa. Coba kalau misalnya nggak bisa pakai NIM dan passwordnya tanggal lahir, bisa menggunakan Google-nya, Google yang sudah pernah didaftarkan melalui si Pinter gitu. Mungkin itu dulu Mas. Jadi artinya Mas Fadlan nggak perlu share nomor WA dulu, kita pakai Google aja nggak apa-apa. Nah ini sudah bisa Pak, terima kasih. Oke. Itu ya, dicoba pakai password. Kalau nggak bisa, pakai Google. Nah, nanti ketika sudah berhasil masuk pakai Google, passwordnya juga bisa diubah. Seperti tadi yang sudah kami sampaikan. Itu, Mas Wadlan. Terus ini terkait pemberkasan dari UPT Bahasa dan Mahad. Jadi, nanti ke depan itu seluruh aplikasi yang ada di Winsesu akan masuk ke Sezulink seperti itu. Nanti seperti tadi di yang contoh yang tadi disampaikan oleh pemateri itu ada SIM manis, ada Lavada, ada Fish ya. Itu nanti kami sampaikan atau nanti kami masukkan di Sezulink seperti itu. Kedepannya akan seperti itu. Jadi, terima kasih masukannya. Akan kita catat dari Wawan ya, akan kami catat. Terus terkait data pedidikti. Ya, monggo Mas Slamet bisa disampaikan Mas pertanyaan di kolom chat yang Aksio. Ya, untuk Pak data pedidikti itu nanti yang melakukan update dari petugas ya, dari operator kampus UIN. Artinya mahasiswa tidak bisa ngotak-atik data di pedidikti. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kesalahan? Nah, ini memang mekanismenya harus lapor ke pengelola. Untuk saat ini pengelola masih dipegang Mas Mahbub di TIPD gitu. Tentunya mahasiswa kalau memang mendapatkan data yang salah di PDDikti, nanti harus segera melakukan perbaikan. Oke, baik dari Sriki. Ini saya baru masuk, ketinggalan info menyimak sosialisasi. Oke, nanti bisa disimak di live streamingnya Zaizu. Nah, tadi udah diinfokan dari Mas Fadlan, juga di streamingkan di Zaizu. Oke, terima kasih Pak atas informasinya. Oke, sama-sama. Mas, kaitannya dengan PDDikti, teman-teman mahasiswa yang sekarang hadir di Zoom, halo, Iya Pak. itu menurut saya kalau ada kekeliruan, apakah itu penulisan nama atau data-data yang lain, itu segera ditindaklanjuti untuk diperbaiki. Ya, Bisa menghubungi operator PDDikti kami ya, Mas Mahbub, operator PDDikti, atau kalau memang bisa diedit melalui apa itu namanya, diedit mandiri selagi bisa, itu diperbaiki melalui kalau memang itu tidak bisa, berarti diperbaiki melalui petugas, Mas Mahbub ya. Sehingga nanti jangan sampai sudah lulus masih salah, itu nanti akan repot. Jadi nanti sampai ke identitas utama
terutama nanti yang tertulis di ijazah dan seterusnya itu kalau itu salah nanti akan salah terus. Tolong jangan ditunda-tunda kalau ada kekeliruan. Mungkin contoh mama ada tulisan nikmah gitu ya. Nikmah itu ada yang pakai K, ada yang pakai apostrof. Nah, hikmah ada yang pakai H, ada yang pakai KH. Itu dipastikan benar gitu ya. Termasuk juga penulisan eh, tanggal lahir, tempat lahir itu seringkali ada kekeliruan. Kalau sudah masuk ijazah itu repot karena ijazahnya harus ada surat keterangan eh, apa bahwa ijazah yang ada itu harus diberi surat keterangan gitu supaya tidak ada surat keterangan tidak di-staples dengan keterangan itu berarti harus benar. Ya, teman-teman semua ya, kalau ada kekeliruan nama atau data apapun ya segera diperbaiki. Jangan menunggu lulus atau menjelang lulus. Gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Wakil Rektor 1 atas tambahan arahannya. Itu juga dari semuanya, mohon diingatkan, mohon diperhatikan datanya, baik di Sipinter atau nanti di Sezuling. Pastikan data di profil adik semuanya itu sudah betul dengan data dokumen yang dimiliki. Jangan sampai nanti ada kekeliruan, nanti akan merepotkan di akhir waktu perkuliahan atau setelah selesai perkuliahan seperti itu. Ya. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya. Sudah bisa masuk di Zezuling, tapi saya mengecek transkrip harusnya 88 SKS tetapi masih 68 SKS. Ini solusinya gimana Mas Ahmad? Ketika ada perbedaan perbedaan KRS yang sudah ditempuh. Ini di Sipinter 88 tapi di Zezuling masih 68. Oke. Caranya bagaimana Mas Ahmad? Monggo. Oke. Jadi memang fitur untuk transkrip ini nanti akan kita tambahi tombol untuk sinkron, yang mana mahasiswa bisa sinkron sendiri. Walaupun sebenarnya sinkron itu bisa dilakukan secara serempak oleh admin kami, oleh TIPD ya. Jadi gini, konsep di transkrip itu memang ketika nanti nilai sudah selesai input semua, jadwal yudisiumnya sudah clear, barulah masuk ke transkrip. Nilai-nilai yang ada di KRS itu, KHS ya, di KHS baru masuk ke transkrip. Konsepnya seperti itu. Kenapa dibikin seperti itu? Karena untuk menghitung IP kumulatif itu agar tidak terpengaruh oleh nilai semester yang sedang berjalan yang belum ada nilainya. Nah, nanti eh, nilai ini kan berarti selisih 20 SKS. 20 SKS itu kan berarti kita asumsikan adalah SKS di semester saat ini yang sedang berjalan. Jadi gitu. Nanti semua fitur KRS, KHS, dan transkrip nilai, kalau akademik record itu ngambil dari KHS sama sebenarnya. Dan transkrip nilai akan kita aktifkan tombol sinkronisasi yang bisa disinkronkan sendiri oleh mahasiswa masing-masing. Jadi tanpa harus menunggu sinkronisasi dari admin di TIPD. Insya Allah kita aktivasi eh, jam 00 nanti malam. Kita aktifkan akun itu. Kenapa kita aktifkan atau kita nonaktifkan? Karena kalau fitur itu kita nyalakan terus, sedangkan sinkronisasi itu kan kita ada batasannya. Setiap 30 record harus berhenti 1 menit kan gitu. Sehingga nanti ketika mahasiswa melakukan sinkronisasi, terkesan kok sudah disinkronkan tetapi tidak ada hasil. Padahal memang ada pembatasan waktu untuk sinkronisasi data di Sipinter. Kira-kira seperti itu, Mas Fadlan.
Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mas Ahmad. Mungkin tadi perlu diingat untuk adik-adik semuanya, seperti tadi pesan dari Bapak Kepala Rektor 1, bagaimanapun ini adalah proses pindah rumah seperti itu. Ketika pindah rumah jangan sampai ada yang tertinggal. Dan juga pastikan adik-adik semuanya memiliki backup ya, backup dokumen yang diisi pinter. Ini misalkan adik-adik semuanya sudah menempuh katakanlah sampai dengan semester 7 itu sudah 120 SKS yang ditempuh. Nah ini pastikan adik-adik semuanya itu punya dokumen yang bisa diunduh di si pinter. Ini menjadi dokumen adik semuanya untuk mengklaim bahwa adik semuanya sudah menempuh sekian SKS dan juga memiliki nilai atau IPK sekian. Seperti itu. Dokumen itu adalah dokumen otentik yang bisa diklaimkan nanti ketika ada perbedaan di aplikasi yang baru ya. Jadi semuanya kami harapkan sekali lagi membackup, memastikan data-datanya itu didokumentasi, walaupun kami dari pengembang itu memastikan mengharapkan sekali tidak ada yang tertinggal, tapi barangkali itu double security, double keamanan, double untuk memastikan tidak ada yang berbeda datanya. Dari semuanya silakan sekali lagi arahannya dari Bapak PR1 bahwa dari semuanya membackup hasil studi adik semuanya dari semester 1 sampai dengan sekarang seperti itu. Pastikan semuanya sudah dipegang datanya, KHS-nya dan transkripnya seperti itu. Itu adik semuanya ya. Ini ada lagi di kolom chat. Tidak bisa login menggunakan Google. Mungkin gimana itu Mas Ahmad, tidak bisa login menggunakan Google? Oke, untuk Google ini memang menurut saya ada mahasiswa yang mungkin ganti email ya. Nah, nanti kita tambahi ini lupa password dan lupa akun gitu ya. Jadi masukkan NIM saja, nanti kita akan kasih kisi-kisi emailnya itu sebenarnya apa gitu. Ya, seperti ketika kita lupa password di Google itu kan juga gitu. Nanti kita tambahi fitur itu karena saya yakin mahasiswa ada yang lupa email yang dipakai apa gitu. Oke, kemudian jika sampai mendekati akhir bulan kelengkapan data per mahasiswa masih kurang, sekiranya kami bisa menghubungi pihak mana ya, Pak? Nah, ini tadi isi aja feedbacknya. Nanti tim TPD akan melihat dari feedback itu mana-mana yang ada ini ya Mas ya, ada uraian kan. Nah, nanti kan bisa dilihat dari. Atau nanti kalau ada apa help desk dari TIPD nanti mungkin dari Mas Fadlan bisa memberikan gambaran kalau ada help desk-nya di TIPD. Jadi nanti dari TPD membuka ruang ya, membuka meja helpdesk untuk bisa ada di mahasiswa datang kami untuk memberikan masukan atau mungkin komplain ya, atau klaim-klaim terkait dengan perbedaan data, bisa sekali lagi ya membuat dokumen seperti itu. Nanti kita bisa insya Allah bisa kami nanti itu tindak lanjuti untuk perbaikannya atau untuk mensolusikan dari permasalahan ada di semuanya seperti itu. Untuk pendaftaran skripsi nih Mas, gimana nih Mas? Oke, ini pendaftaran skripsi itu kami sudah siapkan fitur untuk pengelolaan skripsi atau tugas akhir. Mulai dari pendaftaran, pengisian judul, bimbingan, sampai dengan munakosah sebenarnya itu. Cuma nanti insya Allah di awal ini mungkin kita baru melakukan pengelolaan judul dulu ya. Kemudian nanti kita samakan dulu persepsi dengan pengelola skripsi. Pengelola skripsi berarti kan fakultas dari tiap-tiap fakultas. Jadi memang kita bertahap. Pertama kita finalkan dulu data induknya mahasiswa.
Kalau kita sudah yakin bahwa tidak ada yang ketinggalan di si pinter, nanti kita lanjut di misalnya skripsi, wisuda kan gitu. Dan insya Allah minggu ini juga kita sudah masuk ke fiturnya wisuda. Fitur wisuda juga di situ ada judul skripsi, artinya skripsi sudah tercover juga di Siska. Nah, di Siska nanti ada fitur untuk skripsi. Gitu. Insya Allah clear yang masalah ini skripsi. Baik, terima kasih. Eh, ada lagi dari adik semuanya untuk menyampaikan pertanyaan, bisa langsung lewat voice atau lewat chat, ya. Mungkin mohon dibantu juga dari semuanya. Ini kita ada 2 sesi hari ini dan besok hari. Sama sebenarnya materinya sama. Cuman barangkali ada teman-teman dari semuanya yang hari ini belum bisa berkesempatan ikut, bisa melihat nanti di rekaman di YouTube-nya, di YouTube Win Sejuk Official, atau bisa mengikuti secara langsung besok ya di Zoom meeting juga. Untuk tautannya sama seperti yang adik-adik semuanya ikuti hari ini. Dan kami akan membuka kemungkinan peluang akan ada session berikutnya, session ketiga atau keempat untuk memastikan scheduling ini, informasi terkait dengan scheduling ini bisa diterima secara masif, bisa dipahami, bisa untuk dikenalkan secara atau sudah dikenal oleh mahasiswa secara keseluruhan. Kami punya kepentingan bahwa adik-adik semuanya, semua mahasiswa ya tentunya, itu di 1 Januari itu tidak ada tidak ada yang belum kenal dengan scheduling. Harapannya kami 1 Januari semua mahasiswa sudah kenal semuanya, bisa menggunakan semuanya seperti itu. Sampai itu kami juga nanti ada tutorial untuk penggunaan scheduling ya. Biar nanti bisa secara mandiri bisa mempelajarinya. Tapi sih kami harapannya kami itu ada session sosialisasi, mahasiswa bisa mengikuti seperti itu. Itu ada 2 penanya beberapa itu, 4 malah kayaknya. Oke, ini sambil kami respon Pak Warek. Oke, Mas. Ini yang pertanyaan ini Mas Ahmad, Pak, kalau waktu masuk si pinter pakai email pribadi, kalau masukin scheduling pakai email kampus. Ini tentunya nggak connect ya Mas Ahmad. Harus didaftaran dulu emailnya. Begini, untuk email kampus, jadi kalau memang ada email kampus atau email pribadi, kita memang ada 2 kolom ya, ada 2 field. Ada field untuk email kampus, ada field untuk email pribadi. Memang sebenarnya data induknya seperti itu. Tapi untuk yang scheduling ini kita hanya izinkan 1 email gitu, dan menggunakan NIM atau menggunakan email yang terdata sebagai email kampus, bukan email pribadi. Kenapa kita bikin gitu? Karena kita nanti konsepnya itu 1 perangkat, 1 akun, biar tidak ada mahasiswa yang login di 2 perangkat di waktu yang sama. Tentunya ini demi keamanan data dari mahasiswa. Kami sedang mengkaji untuk misalnya boleh menggunakan HP 1, menggunakan laptop 1 gitu. Nanti kita tingkatkan ke situ, tetapi sementara ini memang kita batasi 1 perangkat, 1 mahasiswa. Atau 1 mahasiswa, 1 perangkat. Ini untuk keamanan data mahasiswa. Jadi ketika misalnya ada mahasiswa yang kadang kan kita ketika sudah berhasil login itu kan kita remember password gitu ya. Kemudian mungkin mahasiswa merasa oh passwordnya kok diretas gitu ya. Mahasiswa bisa login atau mengurus ke TIPD kemudian login merubah password
maka password yang di remember tadi agar tidak lagi berhasil login gitu. Jadi otomatis di perangkat lain itu walaupun itu sudah remember kita langsung logout gitu. Nah, yang nggak kalah penting perlu kita sampaikan yaitu mahasiswa ketika membuka Saizulink menggunakan Google Chrome, baik itu di laptop maupun di Android, atau menggunakan Safari di iOS, di iPhone, itu secara otomatis nanti akan ditawarkan untuk menginstal aplikasi. Jadi mahasiswa bisa langsung install aplikasi itu agar masuk ke dalam beranda atau desktop. Sehingga nanti ketika membuka aplikasi tidak perlu membuka browser tetapi langsung dari aplikasi Android maupun dari iOS. Kira-kira itu sehingga ini memudahkan mahasiswa untuk login ke aplikasi. Oke, saya kira itu Mas Fadlan. Ini yang yang gagal login nanti saya kira kasusnya sama dengan yang tadi yang sudah berhasil login tadi. Apakah dia lupa password yang pernah dipakai atau mungkin ada data tanggal lahir yang keliru. Makanya dengan konsep ini kita harapkan nanti kita benar-benar mendapatkan data valid. Sementara silakan masukkan ke evaluasi saja nanti kita kontak sesuai dengan yang memasukkan data di situ. Monggo Mas Fadlan. Baik, terima kasih Mas Slamet atas jawabannya. Monggo dari semuanya silakan. Ini karena waktunya juga sudah 1 jam lebih dan juga sepertinya sudah beberapa masukan yang tadi hampir sama ya terkait dengan keluhannya di awal. Nanti mohon bisa ditindaklanjuti setelah dari semuanya. Barangkali ada lagi ya. Kami sudah menyiapkan formulir untuk feedback setelah mencoba Saizulink. Silakan ada di kolom chat ya, formulir yang bisa diisi untuk masukan ke kita seperti itu. Ada di semuanya. Sepertinya sudah cukup ya. Kita cukupkan. Insya Allah silakan dicoba lagi ya. Silakan seluruh menu-menunya untuk dicoba. Nanti kalau sudah, insya Allah ada kenalan ya, ada kenal dengan sistem. Dan juga nanti kalau ada hal yang mungkin butuh untuk sepertinya butuh ini perbaikan atau butuh ini kurang apa seperti itu, silakan dimasukkan dalam formulir yang sudah kami sampaikan di kolom chat seperti itu. Sepertinya sudah cukup nggih dari semuanya Pak WR, cukup nggih. Nanti kita kalau misalkan ada semuanya mungkin belum merasa ada yang belum ini, bisa nanti ikut lagi di sesi berikutnya. Untuk yang terdekat di hari Jumat besok pukul 3:30 seperti itu. Nggih. Kita cukupkan saja ada di semuanya ya. Pak WR nggih, cukupkan nggih. Ya. Terima kasih ada di semuanya atas atensinya, atas keikutsertaan pada acara kita sore hari ini. Semoga ini menjadi awal untuk kenalan dengan sistem kita yang baru dan mudah-mudahan menjadi lebih dekat, lebih bisa saling memahami dengan aplikasi yang baru dan bisa mempermudah proses perkuliahan ada di semuanya untuk kedepannya seperti itu. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi Pak Mas Slamet, Pak WR atas pendampingannya, Pak WR atas arahannya, dan juga Mas Slamet atas penjelasan dan materinya. Sama-sama. Jadi, ada lagi Bu Pak WR yang disampaikan? Ya, cukup. Jadi, terima kasih. Mari kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih untuk semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.